Tugasnya mengukur ukuran fondasi. Fondasi biasanya kalau saya
Yang di depan untuk para perempuan seperti ini. Yuk maju ke depan yuk, yang belakang yuk. Nanti kalau yang duduk di belakang saya tembak suruh jawab pertanyaan. Tiket konser saya kurang laku, bro. Ada jemaah laki-laki, perempuan. Baik. Yuk, depan yuk. Dua orang lagi. Ya. Karakteristiknya kita harus tahu jenis tanahnya dan cukup stabil. Kemudian ini kan stabil ya strukturnya, tapi kalau tanahnya nggak stabil, strukturnya dinding. Kenapa harus ada dinding? Apa itu dinding? Kan batas struktural. Siapa lagi? Mendukung bagian atap dan lantai bisa. Kalau dia sifatnya menahan beban. Namanya apa mas? Menahan beban. Load bearing wall. Ya. Terus ada lagi yang hanya sekedar partisi. Tadi kan saya sempat tanya. Contohnya, basement kita tidak sepenuhnya menanggung tanah-tanah. Kalau misalnya dia ada atau bukan yang sama masih ada tiangnya tetap bisa berdiri. Dinding ini sebagai sebuah seperti Anda memakai baju sebagai pelindung. Ya. Mau yang agak transparan, transparannya sebentar. Selainnya
selain ini ya, ada lagi untuk virus. Material macam-macam. Ada GRC, ada banyak. Tapi kalau dibantu kalau di bawah kalau yang yang kalau di Jepang, dia sistem kayu di punya itu kosong dan jendela mereka kalau yang dan jenis kertasnya berbeda. Kalau di kita karena itu kan kadang jangan apa elemen ya, but then selain untuk perlindungan dia untuk drainase panel yang agak mirip eco-friendly juga yang mengatur dia masuk dari atas, terutama kalau kita di area kalau di negara musim itu waktu di Australia suhu terpanas yang hari 45 di musim panas. Oh, ketika ada heat wave 40-42. Kalau hari-hari misalnya spring gitu
14 derajat. Dingin-dinginnya Bandung gitu ya, tapi di sana anget-anget. Rancang di mana, posisi di mana, kemiringan atap menghadap mana untuk mengatur energi yang masuk. Gimana harus berapa kali ya? Daerah yang berangin. Ini salah satu bangunan yang terinspirasi dari boleh Pak, ya, Pak? Ini rumah satu keluarga. Yang pernah nonton Mulan ya? Ingat deh, ini dipakai. Lihat bagaimana mereka membuat struktur yang kokoh. Yang masuk peringkat. Oke, juga sebetulnya ini tuh kebanyakan rumah yang ada sekarang itu biasa
Eh, ini masih kenal dengan aku enggak? Yang di KU itu kayak dia di rumah masih ada yang pakai itu. Udah lumayan jarang gitu. Ah, ah, yang kamu lihat kira-kira karena seperti saya angin 2000 ini. Nah, sampingnya ini buku. Jadi ini salah satu toko buku gitu ya. Tujuannya supaya mengurangi. Itu bagaimana langit-langit didesain. Lantai. Kenapa kita mesti pakai lantai yang seperti ini? Kira-kira apa? Mudah dibersihkan. Yakin mudah dibersihkan? Sudah ke studio tugas akhir yang di lantai 5. Waktu kalau nggak salah kalian waktu inaugurasi ya, acara hiburan sempat di sana kan ya? Lantainya apa? Bukan asli sih kayaknya. Tapi kesannya kayu gitu. Tahu rasanya bedanya lantai ini dengan lantai kayu? Kenapa harus pakai kayu? Kalau bangunan publik pakai kayu boleh? Boleh-boleh aja sih kalau punya duit lebih. Karena pasti diinjak setiap hari. Terus jenis kayunya juga kayu apa? Kalau di Kalimantan, bangunan kayu itu hampir umumnya karena kayu kulit. Jauh kayunya tersedia. Sekarang sering nggak ya? Makanya ada banyak pilihan WPC yang seperti kayu. Jadi ya, jadi selain dia memberikan definisi, itu memang dari diri. Jadi contoh tadi, kalau merancang struktur tapi kemudian ditutupi, jadi nggak arsitektural ya. Tapi beberapa
atau konkret ya. Ini museum pottery ya. Jadi sebisa mungkin dari kita nggak bisa bilang itu salah satu cara bekerjanya memposisi sekian banyak elemen yang dapat ruang ruang itu apa sih? Selain yang ada di definisi di depan, apa yang ada pas masuk tingkat satu yang kalian alami sehari-hari? Kalau itu sama dalam kalau satu lingkup yang punya batas sekular ya kalau ruang itu menjadi ruangan ketika didefinisikan dengan sesuatu yang disebut. Tapi karakteristiknya dilihat dari skala skala itu bicara bicara itu harus ada kembali ini Zaki Zaki siapa. Kalau secara skala hampir sama tinggi proporsi siapa yang paling supaya ada skalanya gitu seperberapa dari Zaki dan seperberapa dari siapa namamu kan Marcel. Jadi paham ya kalau proporsi kita bicara seperberapa harus ada pembandingnya gitu. Oke, terima kasih Marcel. Zaki silakan duduk lagi. Itu tadi proporsi. Contoh di sini. Proporsinya seperti apa? Kalian udah belajar atau pernah tahu itu kan bisa tahu tahu misalnya dan itu yang skala besar dengan skala manusia kita ada kan pintu yang nggak skala manusia ya bukanya juga ya tapi tujuannya untuk apa sampai sejauh ini
definisi kalian tentang kalau kita definisi kira-kira sikap dan perilaku bergerak aja udah pasti beda. Di tempat yang lebih kecil, lurus panjang, orang cenderung bergerak. Tapi ketika ada ruang terbuka di ujung dari gitu ya, kita ini mau membentuk tapi itu merujuk pada form refers to shape. Nah ini ada figur, oke, konfigurasi, oke, masa, gitu ya, oke, mendefinisikan tampilan luar, yang paling umum structural atau functional. Structural bisa juga functional sekaligus kan? Bisa. Sculptural bisa, apalagi sculptural bisa nggak fungsional banget. Oke. Regular itu lebih dari yang ini Jewish Museum. Kak Ivan boleh yang ini ya, karena saya tidak, sekarang ahli ini tidak bisa sekali. Kita kapan berlangganan ya Bu ya? Kalau digeser aja, saya nggak bisa langsung. Nah, saya nggak milih salah satu, kita atau salah. Seperti tadi
ketika masa tidak saya dapat gimana. Oh, ternyata persepsi buruknya beda lagi. Ada yang jalan cepat bisa aja, cuman jadi kayak mengganggu orang gitu. Artinya bahwa saat itu mungkin mereka berjalan pun bernapas pun harus hati-hati karena kalau tidak ini akhirnya orang Watanabe. Oke, akhirnya Watanabe memanfaatkan saya. Nah, saya juga tadi dengan apa kita bilang, arsitek itu merancang bangunan yang biasa aja. Kalau memang arsiteknya ya nggak pernah biasa aja. Ada yang bilang ya tapi ada juga yang nggak, "Ah, kamu udah pergi." Dan sebanyak kalau yang ini kayak puisi. Ah, nggak tahu kalian seberapa sering belajar atau ada yang khusus karena itu sebagian besar karya. Mereka punya yang lain ada berapa banyak. Tahu berapa lama dibangun dan belum selesai sampai sekarang karena
Ada yang real ya saat itu. Jadi bahkan jenis bahannya pun diperkirakan akan dia pakai beton, modelnya selain yang dibangun itu Eban boleh lihat ADI-nya light ya. Tadi gauli warna ini. Nah, ya. Nah, kira-kira dari apa ya? Itu ada stek jerami. Dia membayangkan ini pinter ya. Jadi bangunan itu dibuat dari beton. Kayu dalamnya nggak bisa disebut lagi. Apa yang dilakukan? Yang dari atas nggak ada ya? Ini dari pintu. Pintunya pivot sih. Depannya cuma pintu. Ya, ini di sini nggak kelihatan mana fondasi. Katanya dia lebih bicara. Jadi artinya tapi paham. Ya, kurang. Ini paling kotor. Ini area yang dan nanti yang di Jepang juga ada. Oke. Pos tadi yang apa banyak. Tiba-tiba ini rumah satu nyaranya banyak banget. Kalau dari tampilan jarak jauh itu nggak bisa nebak ya. Gimana Bu Roro? Karena tidak semua harus terekspresikan. Kalau saya melihat mobil jendela, jendelanya banyak, artinya kan ada banyak kamar. Jendela kamar, jendela ruang makan sama jendela ruang tamu kan beda ya. Terus jendela kamar mandi spesifik. Kadang cuma bedain kosan cewek sama cowok gimana? Jemuran. Tapi sekarang ada selesai ya, karena semua di laundry.
apalagi tapi di laundry cewek tetap jemputan, kalau cowok mungkin bisa agak meninggal. Nah, itu artinya jadi elemen bangunan yang paling menyenangkan itu Eh, saya kalau harus jelasin ini, Anda bisa baca. Jadi sebenarnya interaktif. Kira-kira yang hal karena jaraknya dekat, atau yang sintetis karena ternyata ada hubungan. Itu nanti tergantung keputusan nilai dan permasalahan. Ini juga ya, kayak kalian kalau pakai baju ada yang atasnya knitwear, bawahnya tas katun, terus jenis jilbab juga kainnya beda-beda, yang cocok beda ya. Ada yang cocok yang sudah dibentuk, ada yang cocok yang simpan, ada yang bahannya cowok mungkin hoodie itu penting gitu. Ini apa? Bagaimana melihat atau mengukur oh, dia masuk kita rata-rata begitu dibilang dibatasi. Ini logikanya lihat psikologis yang tahu ini. Nah, kita
ya atau rekor book. Kerja Renzo Piano menandai itu dengan modernitas terbentuk tuh ada in situ, ada yang bercast kan sekarang ya. Dari mana udah belajar tentang teori? Berarti tahu antara bedanya warna, undertone, hue, tahu bedanya? Yang mana? Kamu yang dulu belajar sama saya. Which is two tone, one tone, ini two tone. Ini yakin pink warm. Saya warm. Karena hijau. Karena tidak semua hijau adalah kamu agak susah jadi bedanya oleh langsung karena pakai abu-abu habisnya langsung uh, kalau segitiga warna itu warna itu. Nah kalau kayak gini koin, oke kalau koin buat apa? Itu masuk. Tapi bisa nggak dijadikan ya? Nih, kalau kita jalan di ada lagi yang tahu Derek Bowman ikan bulus dari jari itu arsitektur seringkali bermain dengan kita yang dibangun dan lagi pendekatan lebih banyak pendekatan kan punya kreativitas nggak sekedar ya lanjut ya. Nah ini yang tadi Silka ini Pantheon
masa arsitektur ini berjaya, kemudian muncul masa ini punya menggunakan itu, tapi mengarahkan orang dengan warna. Bagaimana kamu tahu ini jalan menuju sesuatu yang tepat? Kalau ya ada seperti oke. Eh, kalau melihat sesuatu, kemudian kamu membuat simpelnya membuat simpelnya. Jadi setelah menganalisis, oh elemen bangunan simpelnya begitu. Cara melihat kalau secara bahasa saya mau tanya, oke. Tentang yang belakang tadi apa yang baju putih? Itu yang ngantuk ya. Ini apa? Kamu lihat ini apa? Tangan. Kalian semua main ini tangan. Siapa yang lihat otak?
Yang kelihatan apa? Ibu-ibu gendong bayi. Ini sering. Oke. Kita next ya. Apa yang kelihatan di sini? Orang. Yang lihat orang siapa? Orang? Anak di depan kayaknya. Ini. Siapa yang lihat wajah? Yang lihat perempuan? Berapa kaki gajahnya? Nah, yang mana yang ada yang sadar, ada yang salah dengan gambarnya. Gambarnya nggak salah, renderingnya aja bikin bingung. Titik belalangnya. Oke. Ya. Ketika dibalik, dia jadi kelinci. Yang ini jadi ekspres. Oke, sekarang ini. Ketika polos, yang lihat wajah siapa? Yang lihat orang. Ya. Nah, paradigm. Jadi kita melihat elemen struktural atau elemen arsitektural ada ruang. Ada nggak yang bisa jawab dulu? Kita lanjut. Sekarang ada yang mau ditanyain sampai sini? Kata sakitnya udah. Ya, Kalau arsitektur itu awalnya saya lewati masuki itu udah masuk karya arsitektur karena kalau pakai definisi ini kayak semacam GWK terus yang istilah IKN itu masuknya ada arsitektur walaupun yang mungkin bukan arsitek. Nah tapi setelah kuliah ini kayak ada beberapa apa ya pandangan yang berubah terutama tadi dari elemen arsitektural itu ternyata banyak banget aspek yang bisa mendefinisikan sebuah objek itu sebagai karya arsitek. Nah, kayak tadi kayak yang elemen struktur, tapi kalau ada apa ya? Pokoknya tadi
kayaknya kalau mana repot itu nggak mudah. Nah, mungkin pertanyaannya, bangunan dengan Ya, jadi Dava itu menjelaskan di pelajaran sebelumnya yang dia tangkap bahwa sesuatu structure bisa dianggap karya arsitektur kalau misalnya setidaknya bisa dimasuki orang. Misalnya ada gedung orang, oh itu nah, tapi sekarang jadi beda ya Dava ya dengan definisi ada sekian banyak elemen apa karena ada fungsi kalau bangunan itu tadi sudah elemen dan non strukturalnya dia menambah nggak ada lift itu panjang ke atas kemudian ada ruang di atas yang di premature mungkin intinya begitu gitu. Jadi ketika melihat ini itu makanya saya tidak ada nanti katanya beda. Mungkin yang mau nanya lagi ya. Permukaan apa bedanya tapi kan kalau biasanya kayak apa dengan mirip wajah gitu ya pintu di tengah dua jendela kiri kanan simetris standarnya itu kalau saya dulu nggak bikinnya M emang agak lain gitu ya bikinnya L pintunya beda di samping sebelah ada jendela gitu bahkan saya pernah bikin rumah kosong bawahnya di atasnya kosong diisi hmm, kalau galeri ini kosong diisi atau ada bentuk di lubangnya kalau ini kosong diisi di atas karena lebih private dibuatlah bentuk tertutup kalau dinding yang dilubangi kalau rumah saya masih ya jadi masih ya jadi sangka ini nggak kelihatan kamar gitu ya
Tapi kalau yang ya, ada lagi yang mau tanya? Sudah oke? Saya cuma mau membacakan ya eh, definisi bangunan. Jadi kalau kalian agak bingung, bisa ya dipakai HP-nya untuk hal-hal itu bermanfaat. Gitu ya. Seperti mencari definisi. Nah, menurut KBBI, bangunan adalah suatu hal yang dibangun atau dibuat seperti rumah, gedung, atau menara. Makna ini menekankan pada definisi yang dihasilkan oleh proses katanya ada yang ditanam permanen di permukaan dan ada fungsinya nggak bisa memiliki berbagai tujuan tetapi fungsinya adalah atau tempat kegiatan manusia. Jadi itu menjawab bahwa secara definisi ekonomi tadi adalah tapi ada yang bilang itu bukan bangunan ya tergantung paradigmanya apa dasarnya apa. Dari yang benaran tunggal yang tinggal bertanggung jawabannya seperti itu. Jadi kalau peternak itu jadi bangunan juga gitu. Salah nggak salah sebut bangunan yang khusus bangunan ayam telur. Terus kalau dibikin buat sapi, boleh aja. Arsitek kerjanya nggak selalu ini kok, nggak selalu segera itu. Ada yang khusus di pertanian, makanya ada model barn house. Kenapa ada barn house? Ya berarti kan ada rumah yang dirancang di area kampung. Ya. Sampai sini ada lagi yang mau ditanya? Oke, dengan paradigma aja bingung ya. Sisi lihat ini gimana itu gimana. Jangan ini betul. Kalau ini untuk materi pelengkap. Masih akan belajar. Jadi, kalau ketemu saya lagi saya akan tetap tanya. Apa? Saya kira saya cukup sampai take applause dong buat Bu Yunita. Terima kasih Yunita sudah itu yang sebenarnya jadi kalian jadi apa itu elemen bangunan jadi banyak dari ini semoga menjadi bekal kemarin kan ukur kalian tahu apa yang ukur ya mana yang lantai pintu dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan mengenai tadi Bu Yunita atau mengenai tugas? Tidak ada ya. Nah, sekarang saya ada sesuatu yang ingin saya bicarakan. Saya mendapatkan laporan dari dosen, ternyata ada yang meminta tugas kakak kelas untuk mengurangi. Karena dosennya sudah menyaksikan sendiri dan melapor ke saya. Mungkin
Tidak mungkin ya, betul ya, Bu Yunita dan Kang Sang ya. Jadi begini, kalian harus tahu mana batasan itu boleh atau tidak secara etika. Kenapa? Kalau misalnya kalian mendesain, misalnya kampus apa, atau misalnya pendidikan sekolah apa, kemudian kalian ada di site tertentu, kamu melihat buku TA, mencari presiden sekolah, itu boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena itu adalah sebuah presiden yang menginspirasi, memberikan pengetahuan baru yang akan kamu terjemahkan secara berbeda ke site kamu, betul? Apakah kamu akan menempelkan atau menyalin atau menyontek itu ke tempat baru? Tidak. Begitu kamu lakukan itu, jadinya apa? Plagiarism. Ya. Kalau misalnya kamu punya paper, kemudian kamu minta AI untuk mengenerate image yang membantu untuk mengilustrasikan paper itu menyalahi conduct nggak? Enggak, karena yang kamu dinilai adalah papernya. Sedangkan gambar hanya pelengkap atau membantu dari apa yang kamu jelaskan. Tetapi kalau kamu minta AI nulis papernya, satu paragraf atau dua paragraf pun, itu misconduct atau tidak? Kenapa? Kenapa berbeda dengan gambar tadi, masukin paper aman. Sedangkan kalau tulisan nggak boleh. Kenapa? Kenapa? Mikir dong. Exactly, karena yang dinilai adalah tulisannya. Ya nggak? Yang dinilai adalah tulisannya. Jadi ya jangan minta bantuan orang, berarti kamu sedang dibantu orang. Kebalikannya juga, kalau misalnya kamu TA, ini kemarin kejadian, kamu TA yang dinilai apanya? Gambarnya. Terus kamu minta AI membuatkan gambar. Itu misconduct nggak? Tapi kalau kamu meminta AI membuat penjelasan, misalnya, oh buat diagram struktur apa, diagram konsep saya meminta dia untuk mengilustrasikan suatu flowchart. Itu mungkin masih bisa diterima, ya nggak? Karena penilaiannya bukan dari flowchart itu. Paham? Jadi perbedaannya paham. Karena itulah ITB melarang menggunakan bantuan ketika itu adalah untuk produksi hasil. Untuk hal yang menyangkut langsung pada penilaian hasil. Nah, sekarang kembali ke apa yang kamu lakukan semua. Yang ditugasin apanya? Mengukur. Kemudian menggambarkan kembali. Yang kamu lihat dari kakak kelasmu apanya? Hasil apanya? Ukurannya, kamu mau nyocokin. Hasil contoh gambarnya. Lah terus yang kamu pelajari apa? Paham? Kami meminta kalian untuk menggambarkan kembali supaya kalian tuh paham, bukan menyalin lagi. Kalau kalian cuma menyalin, besok saya suruh kamu ngukur bangunan lain, aula timur aja, tidak ada contekan, kamu bisa nggak membayangkan dinding ini itu ada spasinya, ada batanya. Kenapa harus meminta tugas kakak kelas? Ngapain? Maksud saya, paham maksud saya? Kalau kamu nanti besok TA atau tugas misalnya apa gitu membuat hotel, kakak kelas model hotel, asal tidak sama tempatnya, tidak sama isunya, ya silahkan. Tapi ketika itu sudah sama, kamu menyontek, mengambil sebagian atau seluruh dari apa yang dia inginkan, itu menjadi tidak bisa diterima karena itu menjadi paham borderline-nya, threshold-nya paham ya. Nah, jadi menurut kamu menggambar dengan contoh gambar kelas itu jadi gimana menurut kalian? Padahal itu yang saya ingin kalian imajinasikan. Gagal nggak tujuan saya sebagai koordinator? Ada nggak imajinasi yang kamu pakai ketika kamu melihat gambarnya kakak kelas?
Ada nggak analisis yang kamu pakai? Nggak ada. Karena kenapa? Kalian melihat, menyontek, menyalin. Gitu. Tujuannya padahal bukan banyak kalau menyalin, saya kasih aja kapan, ambil gambar kembali. Udah, kalian gambar kembali tanpa berpikir, tanpa menganalisis kira-kira ini kenapa. Jadi tugas kemarin itu adalah suatu kegagalan buat saya karena tidak yang kamu objektif tidak tercapai. So please don't do that again. Ya, dan kalian harus tahu ini adalah tahu borderline. Sampai TA kemarin saya memanggil ada anak dia menggunakan AI untuk apa namanya 3D. Dan ini kan cuma tidak bisa. Ini ada bagian dari penilaian. Kalau saya menilai ini, berarti saya menilai AI bukan menilai kamu, bukan menilai kerja kamu. Sama dengan kalian, kemungkinannya sehingga tidak tercapai. Nah, jadi jangan sampai kalian tidak tahu mana sih borderline-nya, sehingga kalian melakukan misconduct tanpa disengaja. Ya. Nah, nanti karena sudah terjadi, saya akan bicarakan dengan dosen apa yang harus dilakukan. Gitu ya. Karena tentunya ada konsekuensi untuk hal yang dilakukan, gitu ya. Pilihan-pilihan. Saya harapkan ini menjadi pelajaran dengan kalau emang kalian tidak yakin bisa tanyakan ke dosen atau ke saya, Bu, kalau saya misalnya ini boleh atau tidak pada stage ini, saya boleh nggak kayak gini, itu bisa ditanyakan. Kita banyak kelas setiap minggu, ya. Jadi ini dan saya langsung beri konsekuensi. Saya tanya apakah kita bisa men-screening ada yang melakukan analisa atau tidak, bagaimana caranya saya tahu. Karena ini pasti sudah tersebar di grup angkatan atau sudah chat. Saya tanyakan, apakah bisa di screening? Saya nggak tahu gimana caranya. Sudah. Saat ini konsekuensinya akan saya berikan kepada satu angkatan. Jadi yang sesuai buat yang tidak melakukan, but this is something that I cannot. Oh ya, jadi ya sudah, nanti kita akan bicarakan apa yang bisa saya lakukan untuk memberi masukan kalian untuk tugas dan saya harap kalian janji kalian tidak melakukan lagi. Dan tolong jika ada yang diam-diam melakukan, kalian harus melakukan peer control, laporkan. Dan orang-orang yang melakukan misconduct itu sedang merugikan teman yang lain. Temannya jujur balik, begadang-begadang, dia ternyata pakai orang lain laporan, gitu ya. Karena it's not fair. Dan apa? Dan ingat, kalian harus tahu, yang dinilai itu memang gambar, tetapi tujuannya itu bukan only gambar, tapi prosesnya. Kalau kita cuma lihat gambar, kalian nggak usah asistensi, ngapain? Ya, ambil karya pas seseorang dari buat selesai, dapat lagi. Kamu tahu nggak? Di tingkat 3 kemarin ada yang tidak lulus hanya karena dia kurang asistensi. Bukan tidak pernah, hanya kurang asistensi dia tidak lulus. Begitu pentingnya proses asistensi dan begitu pentingnya proses dalam studi arsitektur. Gitu ya, paham? Nah, jadi tolong kita perbaiki bersama. I reckon that probably you don't know that this is a misconduct. Jadi saya beritahukan bahwa itu adalah tidak benar untuk melakukan itu. Dan konsekuensinya dan sebagainya kita akan ya. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Ini tidak setuju? Ada yang melaporkan yang lain? Ya. Pokoknya kita I'm so sorry ya, saya itu dibilang sangat strict ya untuk ini. Tapi ini adalah studio pertama kalian, right? This is the studio culture that we want to build together, sehingga kamu memiliki tahu apresiasi deadline dan lain. Kemarin ada juga yang minta stamp, sengaja tidak menyiapkan kertas untuk distempel.
Jadi driver sudah menunggui dan bilang nanti nggak dinilai, nggak apa-apa deh, ya udah. Terus dia lapor ke dosennya minta ke saya, "Bu, boleh nggak?" Saya bilang, "No, nggak. You need to learn that deadline is a deadline, rules is rules." Ya. Nah itu adalah bukan karena saya strict, tapi ini adalah studio culture yang ingin kita bangun. Jangan sampai saya permisif, kemudian permisif itu kamu bawa ke studio atas-atas, dan itu akan makin kacau nanti, karena tugas makin berat dan makin itu ya. Jadi I'm so sorry bahwa saya ya saya harus strict. Oke, aman, bisa dimengerti ya rekan-rekan ya. Ini ada yang bingung nggak ya Kak? Mungkin atau ada dosen-dosen atau nggak ada kayaknya cuma dulu ya. Bu, ada yang mau ditambah? Eva ada yang mau ditambah kan? Enggak? Oke, kalau begitu, saya tuh ada pesan dari Bu Hafsah. Oh iya, silahkan. Mungkin daripada satu angkatan yang kena, mungkin hukuman yang ketahuan itu lebih aja daripada beri saya ide bagaimana cara saya tahu siapa yang mendapatkan, siapa yang menyontek, siapa yang meminta, siapa yang ini. Kalau kalian memiliki purpose apa, kamu tulis, bila ditulis yang minta siapa, yang mendapatkan siapa, yang menyebarkan siapa, yang menggunakan itu untuk gambarnya sebagai untuk menyalin gambarnya itu siapa. It's the difficult thing, right? You can say that saya enggak, padahal kamu bagaimana caranya? Kalau memang kalian bisa come with that, saya akan terima dan saya akan bicarakan proporsi hukuman atau konsekuensi kepada yang memiliki peran yang berbeda. Tapi jika nanti ternyata kalian bohong gitu misalnya, saya nggak melakukan, tapi saya melakukan dan itu ketahuan teman-teman, ya berarti adalah teman-teman kalian akan memberi hukuman sosial ke dia gitu. Berarti dia istilahnya oportunis, mengorbankan teman-temannya gitu ya, keselamatan diri sendiri. Gimana caranya? Bisakah, Mbak, kamu bedak this difficult. Ya. Jadi ya ini kalau memang nanti bisa, ya silakan saya terbuka. Kalau tidak, ya ini adalah pelajaran untuk satu angkatan, gitu ya, bahwa misconduct itu dan plagiarisme bukan hanya kesalahan. Plagiarisme adalah kejahatan. Cuma kamu tahu ada mahasiswa kita menang sayembara di tingkat nasional, dia naik internasional. Tiba-tiba kan posternya dipanjang ya, karena ada yang favorit apa, terus kemudian ada yang menolak like gitu. Ada yang bikin orang ini ternyata dia itu pada waktu tugas mengumpulkan presiden. Presiden itu mungkin ada yang cocok. Presiden itu cuma sketsa kayak apa ya? Ideation aja, bukan gambar nah tahu apa bukan. Cuma kayak ilustrasi nggak penting di konsep. Itu dia yang buat diklaim. Dan ternyata salahnya anak itu tidak menyatukan source. Apa artinya? Artinya he claim that picture belongs to him, right? Which is itu nggak boleh. Dilaporkan langsung di take down dan dia langsung di kualifikasi sebagai juara nasional, dia diskualifikasi. Padahal kalau kita mau argue, itu bukan gambar substansial, itu bukan gambar yang mau saya hilangkan. Istilahnya tadi misalnya. Yang paper, kan ini adalah papernya, kamu cuma gambar yang terakhir. Itu jadi masalah. Kamu tahu, saya publish tesis 450 halaman tentang berdiri. Dan semua gambar, ilustrasi, sudah ada source-nya, pada source. Website semua di take down, unless I secure the permission. You know what I did? Saya meng-WA Eva, men-DM, saya ganti gambarnya. Saya searching, saya butuh gambar Monas.
saya cari yang hashtagnya Monas gitu kan, ada gambar bagus, saya DM, can I use this picture for my dissertation book? Saya janjikan bahwa ini bukan untuk komersil, ini hanya untuk education dan lain-lain. Begitu dia bilang yes, saya minta ditandatangan, saya sertakan ke library. Itu baru cuma satu, padahal ada ratusan gambar. And I did that to make sure that my picture itu shown. Segitu ketatnya sebenarnya dunia akademik di luar. Kita aja yang kayak nggak peduli karena kita tidak terbiasa memberikan apresiasi kepada hal-hal seperti itu. Jadi kamu, makanya kalau saya bikin picture seringkali saya walaupun cuma PPT ya, ada source karena saya tidak mau claim bahwa this is mine. Ya, jadi itu adalah sesuatu yang mungkin kalian bisa. Oke, Angelin ya namanya. Evangeline. Nah, itu adalah suara dari Evangeline. Bisa dengar yang di sana? Bisa ya? Ada yang tidak terima karena saya tidak bisa menentukan pinpoint siapa pelakunya. Dan help me, kalau memang itu nanti kalian ada yang bisa tahu dan melaporkan atau mengakui ke saya, gitu. Kita akan tentunya akan bisa lebih proporsional. It's not fair for your friend yang sudah mengukur. I know ini it's not fair. Tapi juga tidak fair kalau saya membiarkan pelakunya lolos. Right? Saya tidak, bukan hanya masalah nilai, tapi dia melakukan kesalahan dan dia lolos. Saya tuh orang PPK ya, saya tuh orang yang tugasnya narget orang gimana cara ya orang itu kena kalau memang dia melakukan kesalahan. Karena apa? Dia harus belajar. Hukuman bukan hanya sebagai hukum, tapi juga sebagai pelajaran. Orang yang melakukan itu hanya karena saya yang jadi nggak mau. Nah, jadi nanti kalau kalian kalau dikasih hukuman akan mengaku akan menyebarkan nama. Kalau iya, kita akan sediakan Kak coba ya disimulasikan bagaimana isiannya yang apa namanya, mungkin nanti kita bisa bikin opsi terbuka Kak saya perannya apa, siapa saja namanya, kemudian perannya apa, siapa saja namanya misalnya. Yang ini yang meminta, siapa saja, ini yang menyebarkan, ini yang melakukan contohnya itu. Kebenarannya memang bibitnya itu memang tidak ada 15 cm. Jadi
kamu realization bahwa oh iya ada yang tidak sama, oh ini tidak standar, oh pintu ini standarnya 80 ternyata dia 100. Hal-hal kayak gitu hanya hadir ketika kalian melakukan. Ya, nanti komunikasikan tolong pesan ya. Di kamu berdiskusi sama teman-teman baik ini lalu kamu atau perwakilannya bisa berkata, oke, saya mau bikin form anonymous apa saja. Dan kalau kamu memiliki secara